Jadi hari ini, kita bakal buat, web profile sederhana. Contohnya kayak gini nih yang udah jadi. Jadi sebenarnya aku udah bikin, ya. Jadi kita punya kayak landing page, terus kemudian kita bisa bikin kayak about me, ya. Entar kalian bisa deskripsiin, kalian tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih. Nah, terus selanjutnya kalian bisa juga naruh link buat, kalau misalnya kan selama ini kalian ngirim CV, ya segala macam, pasti lewat email segala macam, tapi kalau misalnya kalian mau instan, jadi orang-orang tuh atau enggak hiring-hiring, HRD-HRD yang ngelihat web profile kalian, bisa langsung download CV kalian tanpa minta ya, kita bisa taruh di sini. Terus, kita juga bisa ngasih tahu nih, apa, portofolio kita dan kita juga bisa, coba kalau misalnya contact me kayak gimana. Intinya seperti itu ya, jadi, ini hasil jadinya kayak gini. Nah, sekarang gimana sih cara buatnya, hal yang kayak gini doang cuman pakai HTML, JavaScript, dan CSS, bener-bener pure semuanya HTML, CSS, JavaScript tanpa framework apapun, ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Sebenarnya di sini aku udah ada ya, jadi karena kita di sini waktunya cuma 1 jam juga, jadi mungkin kontennya aku bakal, copy paste dari, yang udah aku buat sebelumnya. Nah, jadi, pertama ya, kita buka dulu aja foldernya, terus di dalam folder ini, sebelumnya aku di sini pakai VS Code ya buat text editornya ya. Kalian bisa bebas mau pakai text editor apapun, tapi di sini aku pakai VS Code. Nah, terus, kita bisa bikin ya, sebuah file ya, yang namanya index ya, kita bikin file baru aja di dalam folder yang, kita buat, index.html. Jadi ingat extension-nya harus HTML. Nah, kalau misalnya udah, nah si HTML ini bakal jadi, file utama kita ya. Nanti ya, si si web kalian yang udah jadi, ini kalian nggak perlu pusing-pusing buat, daftar domain ya, nge-hosting, web profile kalian. Kita pakai yang namanya GitHub page ya. Jadi hosting tapi gratis, nggak perlu bayar ya, instan. Nah, di sini jadi nama file HTML-nya harus index.html. Nah, terus kemudian kita seperti biasa bikin, domain HTML, sintaks HTML seperti biasa, seperti ini. Terus kemudian ya, di dalam body ini, di sinilah tempat kalian menyimpan yang namanya konten-konten yang pengen kalian buat, ya. Nah, terus, tips dari aku satu lagi, kalian bisa buka ya, di Google ya, kalau misalnya kalian lihat ya, di tempatku ini, tulisan-tulisannya atau teks-teksnya ini enggak, teks biasa ya, ini teksnya bisa macam-macam ya, bentuknya bisa aneh-aneh kayak gini, ini dapat dari mana. Nah, kalian bisa searching aja ya, namanya Google Fonts. Nah, ini gratis ya, bisa kalian akses sesuka kalian. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kalian tinggal buka aja Google Fonts-nya, terus kalian pilih yang mana aja ya, font-font mana aja yang pengen kalian pakai. Example, aku pengen pakai Poppins nih ya, aku klik aja, terus kemudian ya, di sini ya, kalian jangan pencet yang download family ya, tapi kalian pilih ya, misalnya aku pengen yang tipis juga nih, ya. Terus aku pengen yang tebal juga deh, yang ini. Aku tinggal pilih aja, select di style. Terus kalian tinggal pokoknya pilih aja nih yang ketebalannya mau segimana, mau italic atau enggak ya. Nah, kemudian di sini ya, kalian bisa add font-nya nggak cuma satu, bisa banyak ya. Ini bisa kalian browse font lagi, misalnya terus kalian, aku misalnya mau, aku misalnya mau ini, Montserrat ya. Terus misalnya aku pilih lagi, misalnya aku pengen yang ini deh yang tebal. Terus ada yang miringnya ya, aku tinggal select lagi aja. Nah, ini sama Google udah di-generate nih. Jadi kalian tinggal copy ya, copy yang udah disediakan di sini atau import bisa. Nah, tapi aku pilihnya yang ini aja ya. Nah, ini kita copy aja ya. Terus kemudian kalian paste di sebelum tulisan title dokumen ini ya. Kalian tinggal paste aja. Nah, ini nanti kalian tinggal pakai font-nya. Oke, jadi font-nya tuh nggak font-font yang basic yang disediain sama Google Chrome ya. Jadi kalian bisa apa ya istilahnya kayak
ya memodifikasi font-font ya, nyampurin font-font agar terlihat lebih menarik ya. Terus cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya nanti kita bakal taruh ini di CSS ya, di CSS tulisannya seperti ini. Pakainya simple seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya udah ya, sebenarnya aku udah punya juga ya di sini ya, aku pakai fontnya yang lebih banyak ya, nggak cuman Popin sama Montserrat tadi ya. Jadi aku bakal pakai yang udah aku download ya. Terus di sini title-nya ini bisa kalian ganti. Title yang ada di head HTML ini kalian ganti sesuai dengan kira-kira website kalian ini web profile-nya memakai namanya apa ya. Ya, misalnya kalian boleh tulis my web profile ya, atau kalian bisa tulis misalnya misalnya nama kalian terus web profile ya. Tapi kalau misalnya di sini misalnya aku mau sedikit ale-ale dikit ya, kita tulis aja Dusty Memories ya. Ya, example seperti ini. Nah, terus ini kalau misalnya kita jalankan ya, open with live server, aku pakai extension VS Code. Kalau misalnya kita buka sebentar ya guys ya. Oke, ternyata kita buka manual aja ya. Kita buka manual aja di new project. Terus kita buka index.html. Nah, ternyata isinya masih kosong, tapi namanya sudah berubah menjadi Dusty Memories, title-nya. Ya, title-nya doang. Nah, kemudian gimana nih caranya ya biar sama? Oke, kalau misalnya gitu, berarti sekarang kita tinggal bikin kontennya aja. Ya, tapi sebelum itu ya aku pengen bikin sebuah atau sesuatu misalnya kayak tadi tulisan hello, aku Afifah gitu ya. Terus namaku adalah Afifah Rahma Kusanto, misalnya seperti itu. Nah, di sini ya kita bisa pakai yang namanya div ya. Div. Pertama kita bikin div dulu ya. Terus di sini ID-nya home. Oke. Berarti di sini kita tinggal bikin aja div dengan ID home ya. Sorry, ternyata nggak di sini guys. Kita bikin aja di sini div ya. Terus kita taruh di dalam div ini yang namanya ID. Nah, ID itu apa? Nah, ID ini mengibaratkan seperti bahwa oh ini ya si div ini tuh mempunyai ID atau mempunyai nama ya, tag HTML yang namanya home. Jadi ntar ketika kita mau mendesain si div ini ya di CSS, kita tinggal panggil aja nama ID-nya home. Nah, cara manggilnya di CSS gimana? Nanti aku tunjukin. Sekarang kita buat HTML-nya dulu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya udah, barulah kalian tinggal bikin aja nih si isi dari home ini isinya apa. Nah, kalau misalnya tadi di sini aku punya sebuah udah ada kata-katanya ya. Di sini aku pakai sebuah kata-kata, terus aku mau bikin tulisan juga ya. Aku mau bikin tulisan juga. Hello there. Terus kita pakai H2, H1. Nah, itu H2, H1 itu seperti untuk mendeklarasikan atau untuk menyimpan sebuah teks ya. H1 itu yang paling besar, sedangkan H yang paling kecil itu ada H5 kalau nggak salah atau H6 ya. Jadi kita taruh aja di sini ya, kita lihat aja. Di sini ada aku bikin ya, selain ada ID, ada juga yang namanya class ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah tag HTML dengan sebuah ID atau sebuah class ya, bisa dua. Nah, terus di sini aku pakai tag H2 ya, yang lebih kecil daripada H1 ya. Terus di sini aku tulis hello there ya, welcome to my page ya. Misalnya I am atau my name is ya, terus kalian tinggal tulis aja nih. Nah, H1 ini adalah yang fontnya ukurannya paling besar ya, yang paling utamanya. Ya, jadi kayak H itu kayak heading jatuhnya ya. Nah, terus di sini aku bikin ID lagi ya, pakai H3 slogan ya. Nanti ya kalau misalnya ini ya aku save. Terus kalau misalnya kita lihat, sorry ini aku close dulu ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini udah ada nih tulisannya. Tapi ini adalah yang terbentuk ketika kalian hanya membuat HTML-nya aja, tapi nggak ada CSS-nya. Oke, jadi ini harus kita edit nih, harus kita rubah
ya harus kita rubah stylenya dengan menggunakan CSS. Jadi ada yang dinamakan dengan CSS atau Cascading Style Sheet ya. Jadi di sini kalian harus membuat sebuah file baru ya, sebuah file baru. Example di sini aku CSS-nya mau satu dulu aja ya. Di sini aku bikin yang namanya main atau style.css. Style.css. Jadi si extensionnya harus CSS ya guys ya. Nah terus kemudian ya di sini aku menggunakan kalau misalnya yang tadi kita lihat di sini aku menggunakan sebuah font yang tidak berasal dari Google Font ya, tapi aku ngambil dari tempat lain. Di sini kita copy aja. Ya, kita copy aja style CSS-nya. Ya, untuk fontnya kita import ya. Terus kemudian di sini aku pengen ngedesain background-nya dulu nih. Aku pengen ngejadiin background yang putih ini ya jadi kayak gini ya untuk semuanya. Nah, jadi di sini kita kan di sini punya sebuah tag nih di HTML-nya ya. Di HTML-nya kita punya sebuah tag. Ada yang namanya body. Nah, aku maunya si badan dari si HTML atau si web aku ini punya sebuah background, gambar. Nah, di sini sebenarnya aku udah punya gambar-gambarnya ya. Jadi di sini aku tinggal pakai aja ya. Nanti kalian tinggal disesuaikan ya background-nya mau apa. Nah, terus kemudian cara ganti background-nya gimana? Nah, cara ganti background-nya ketika kalian mau nulis atau mau mendeklarasikan si body ini di CSS ya, kita bisa pakai yang namanya tulis aja body ya. Terus kalian pakai kurung kurawal, terus kalian enter. Terus kemudian di sini kalian bisa pakai nih yang namanya background image ya. Nah, terus di sini ketika pakai background image kalian tulis URL ya. Jadi ada URL-nya. Terus kemudian kalian lihat si gambarnya itu ada di mana letaknya. Nah, kalau misalnya adanya di dalam folder aset ya, berarti kalian harus tulis lagi aset ya. Nah, terus kalian pilih deh dari gambar-gambar ini yang pengen kalian pakai yang mana. Nah, kalau di sini aku pengennya pakai backlogo.jpg. Nah, kalau misalnya begitu udah aku save, nah kita mau lihat perubahannya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini belum keganti. Ya, ini belum keganti. Kenapa belum keganti? Karena si CSS-nya tadi belum kita link ke dalam HTML-nya. Maka dari itu, ya, di HTML-nya kita harus kita harus tulis ya si CSS-nya. Caranya gimana? Berarti kalian tinggal link ya. Kalian tinggal pakai link aja. Nah, terus kalian lihat nih, si href-nya ini mengarah kemana? Ya, aku pengennya ngambil style.css, berarti di sini aku tinggal tulis aja style.css, terus aku save, terus kita lihat lagi, kita refresh. Nah, ternyata di sini udah keganti nih, udah ada background-nya. Tapi kok bentuknya kayak gini ya? Nah, kenapa bentuknya seperti itu? Karena ya, yang dihasilkan dari si foto tadi ya, ini nggak sesuai nih sama ukuran yang kita mau. Nah, berarti caranya gimana? Nah, caranya kita ubah ya, kita ubah. Di sini ada yang namanya background ya. Kalau nggak salah background, kita lihat lagi ya di sini ya. Di sini ada yang namanya mana di body. Body. Nah, di sini ya ada yang namanya background size. Ya, background size ini dia yang menentukan size-nya dari gambar yang kalian masukin. Nah, berarti di sini kita pakainya background size cover. Oke? Ya, di sini kita pakainya background size cover. Terus kita lihat aja ya. Kita taruh di sini background size ya. Terus kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia langsung berubah kan. Yang tadinya gede banget karena kita minta background size-nya itu nge-cover semuanya ya, berarti dia jadi ngefit kayak gini nih. Oke. Sampai sini ya, jelas ya. Nah, selanjutnya kan di sini kalau misalnya tadi di tempat yang ini kok ada putih-putihnya nih di bawahnya. Kira-kira gimana cara buatnya? Nah, di situ aku pakai yang namanya ya linear gradient. Ya. Jadi si background ini kalau misalnya kita tulis background, kita bisa taruh linear gradient. Nah, ini ya aku copy aja
ya, aku copy, terus kita pindahin ke sini, kita pakai linear gradient. Nanti kalian bisa browsing ya linear gradient itu seperti apa ya. Nah, di sini kita pakai linear gradient, terus kita kasih koma dan kalian taruh URL-nya apa ya? URL-nya kemana? Berarti ke folder asset ya, terus kasih slash, baru kalian kasih tahu nama filenya apa. Terus di save aja, terus kita lihat lagi nih perubahannya. Kita refresh. Nah, ternyata jadinya seperti ini nih. Nah, kenapa jadinya seperti ini ya? Karena tinggi dari si ID ya, tinggi dari si ID home ini ya, yang tadi aku declare ya di sini ya, ini tingginya ini enggak dari atas ke bawah nih ya, ini tingginya cuma segini ya, ini tingginya cuma segini. Jadi gimana caranya biar dia tingginya dari atas sampai bawah? Nah, berarti di sini aku tinggal set aja tinggi dari si div ID home. Caranya gimana? Nah, caranya kita bisa lihat di sini, aku mendefinisikan si home-nya dia memiliki lebarnya 100%. Kalau 100% itu berarti dari kiri ke kanan full. Terus di bawahnya, aku declare lagi, tingginya adalah 130 vertical height. Ya, ini VH itu adalah vertical height. Nah, ini berarti tingginya kalau 100 itu dari atas ke bawah, berarti ini aku tambahin lagi 30, gitu ya. Nah, jadi di sini aku tinggal copy aja. Ya, kita tinggal bikin width 100% di sini ya. Cara manggilnya berarti kalau ID pakainya ini ya, pagar. Ya, kita pakainya take ya, pagar, terus kita panggil aja. Nama ID-nya tadi apa? Home kan? Nah, terus kita bikin di sini width-nya ini 100% ya. Terus kemudian tingginya ya. Kita coba deh 100 VH dulu ya. 100 vertical height. Terus kita refresh aja. Nah, jadi deh ya. Dia tingginya dari atas ke bawah. Ini 0 ya. Terus ini 100 nih paling bawah. Paling bawah itu 100 ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya dijadiin 130 atau 150 gimana nih? Nah, kita refresh lagi, terus kita lihat kira-kira hasilnya seperti apa. Oh, ternyata kalau misalnya kita tambahin lagi tingginya, dia jadi bisa di-scroll nih. Ya, dia jadi bisa di-scroll. Nah, berarti di sini aku tinggal nambahin aja di sini ya, biar bisa di-scroll. Aku bilang overflow scroll. Ya, di badinya ya. Scroll. Nah, terus kalau misalnya udah, kita samain lagi nih, Kan di sini masih tulisannya masih basic ya dari si HTML-nya ya, sama Google Chrome dikasihnya seperti ini nih tulisannya. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa merubah tulisan ini menggunakan font yang udah kita dapat dari Google Font tadi, ya. Berarti di sini karena tadi aku sudah mendeklarasikan ya si hello there, welcome to my page, I am bla 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 segala macam di sini di dalam sebuah kelas namanya landing ya. Di sini berarti aku tinggal ngedesain aja nih. Ngedesain si landingnya aja. Caranya gimana? Berarti di sini kita tinggal panggil. Kalau misalnya tadi ID pakainya tag ya, pakainya pagar, berarti kalau misalnya kelas di sini aku pakainya titik, oke? Di sini tinggal panggil aja tadi namanya landing. Ya. Nah, di sini ada sesuatu untuk merubah dia jadi ke tengah. Ini kan rata kiri semua ya. Nah, di sini aku pengen pakai ya untuk layout-nya, displaynya bukan inline, tapi ada yang namanya flex. Ya, display flex. Nah, biasanya display flex ini untuk membuat dia menjadi semuanya ke tengah, kita bisa pakai yang namanya justify content, terus kita isi misalnya center kalau nggak salah ada deh. Justify content center. Kita tinggal pilih aja, terus kita save, kita refresh hasilnya gimana. Ternyata dia jadi seperti ini. Ya. Dia jadi ke tengah, ke tengah, ke tengah. Nah, berarti yang harus kita atur adalah si div home-nya. Oke, nah berarti kalau misalnya kita lihat di sini ya,
dia ya di sini kita kasih padding bottom, displaynya flex ya, kita taruh aja display flex, terus ada flex direction-nya kolom. Kalau misalnya kolom itu berarti dia ke bawah. Kalau misalnya row berarti dia ke samping, baris gitu ya. Terus di sini aku pakai align items-nya center dan text align-nya center. Biar semuanya rata tengah gitu ya. Sekarang kita taruh di home-nya aja ya, display flex ya, flex direction-nya ke bawah kolom. Terus line items-nya kita taruh di tengah semua. Terus justify kontennya aku kasih space around ya. Kenapa pakai space around? Karena kalau misalnya nanti kita nggak pakai space around, dia nggak ada batas-batasnya nih. Ya, dia nggak ada batas-batasnya. Nah, oke. Sekarang kita tinggal ngedit si landingnya aja. Nah, caranya gimana? Nah, berarti kita kan tadi lihat, kita pakai flex direction-nya, kita pakai kolom deh. Ya, karena kalau misalnya kita nggak pakai flex direction kolom, dia auto ke row. Ya, kalau misalnya row berarti dia jadinya ke bawah, ke samping. Nah, kalau misalnya kita pakainya kolom, dia jadinya ke bawah. Gini ya, kalau misalnya ini aku ganti row, ya, karena defaultnya row ya, kalau misalnya kita pakai display flex, terus kita refresh aja, jadinya kan ke samping. Nah, aku pengennya dia ke bawah. Nah, berarti di sini ya, kita ganti sama kayak yang atas, kita ganti jadi kolom. Terus kita refresh, tada, jadi dia ke bawah. Intinya seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita tinggal, kok ininya dari kiri ke kanan ya? Panjang banget nih, aku nggak mau dia dari sini sampai ke kanan juga. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat lagi aja, siapa yang membungkus kata-kata itu? Oh, ternyata yang membungkus kata-kata ini ya, ini adalah sebuah tag paragraf P ya, di dalam kelas landing. Berarti aku harus edit dia nih. Caranya gimana? Nah, berarti aku tinggal tulis aja. Di sini pakai dot landing ya. Terus aku panggil si P-nya, ya, si paragrafnya. Lalu di sini aku ganti width-nya. Nah, ya, misalnya kalau misalnya kemarin aku bikinnya landing P itu ternyata width-nya cuma 500 px. Oh ya udah, kita jadiin dia 500 px. Ya, 500 px. Kita save, terus kita lihat perubahannya gimana. Nah, dia jadi pendek ya, segini ya. Ya, karena kalau misalnya tadi berarti kan full dari kiri ke kanan. Nah, aku cuma pengen dia setengahnya aja nih. Ya udah, berarti kita jadiin dia 500 px. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti aja. Kita tinggal ganti si tulisan-tulisannya. Ya, font-fontnya nih, kita tinggal pakai font-fontnya. Oh, ya udah, berarti di sini di indeks HTML yang membungkusi hello there, welcome to my page ya, sama yang lain-lain ya, yang ngebungkus headingnya ini adalah heading 2, heading 1, heading 3. Nah, berarti aku harus ngedit mereka ya. Ya udah, berarti kita edit dulu aja nih. Kita lihat di sini ya, aku pakai si landingnya ini seperti ini kan ya tadi. Nah, terus di sini aku pakai landing H1-nya ini ukurannya landing H1 ya. Terus di sini ya aku bikin sebuah H1-nya ini atau tulisan si Afifah Rahmatnya ini pakai ID namanya landing effect. Oke. Terus di sini yang IM-nya aku tulis ini buat ini ya, nanti aku jelasin caranya gimana. Yang si IM-nya ini buat ini biar bisa jadi seperti ini kayak gimana nanti aku jelasin ya. Terus berarti di sini ya kita fokus ke yang landing effect-nya dulu aja. Oke. Nah, di sini si landing effect-nya kita font family-nya kita ganti ya. Di sini kan aku udah declare nih tadi ya. Di awal aku udah declare bahwa si landing tulisan si Afifah Rahmatnya pengen diganti pakai yang udah kita download. Ya udah, berarti namanya kan font family-nya title nih yang di sini ya. Di sini aku ganti font family-nya namanya title. Oke. Nah, berarti di sini si landing effect-nya aku ganti font family-nya menjadi title. Ya. Terus di sini aku kasih font weight-nya bolder alias aku pengen dia lebih terlihat tebal ya. Kita save aja. Terus kita lihat hasilnya gimana. Nah, dia udah berubah nih. Tapi ukurannya masih kecil. Ya, masih kecil segini doang.
Nah, sekarang gimana caranya agar kita ya bisa ukurannya itu lebih besar? Ya, kalau misalnya di sini, si H1-nya kita edit ya. H1-nya kita edit, kita ganti font size-nya jadi 65 px ya. Jadi kita tulis aja di sini dot landing ya, kita kasih H1 heading 1, kita ganti. Yang kita ganti adalah font size-nya. Ukurannya yang mau kita ganti. Tadi adalah 65 px ya. Terus kemudian ada apa lagi? Kemudian aku pengen dia lebih terlihat tebal gitu ya. Berarti kita pakainya font weight. Ya, kita tulis bolder, lebih tebal. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia jadi besar ya. Jadi udah besar ya tulisannya ya. Dan terlihat lebih tebal karena aku pakai font weight-nya bolder. Kemudian kita tinggal ganti yang ini nih. Ya, kita tinggal ganti yang ini, terus yang ini juga sama. Nah, berarti di sini ya, kita lihat lagi aja. Nah, di sini aku pakai si slogannya ya, pakainya font family-nya covered by your grace ya. Ini aku ambil juga dari Google Font ya. Ini ada kok di Google Font ya. Kita ganti si dot slogannya. Berarti aku tinggal taruh dot slogan ya, covered by your grace, terus kita refresh. Wait. Oke, ternyata bukan slogan ya. Kita lihat lagi nih di sini. Di sini, ternyata yang tulisan ini adalah H2. Oke, berarti yang harus kita ganti H2 dong, ya kan? Berarti di sini kita tulis aja H2, ya ini aku scrolling lagi, H2. Terus font family-nya kita ganti, ya. Font family-nya kita ganti dari yang kita udah dapat di Google Font. Kita ganti di sini, ya. Terus kita refresh lagi. Kenapa dia belum keganti? Bentar ya, kita lihat lagi. Ya, di sini. Oh, ternyata typo. Kita kurang F. Kita refresh. Nah, dia udah keganti nih tulisannya. Udah berubah ya. Nah, sekarang kita tinggal edit lagi nih tulisannya. Mau segimana besarnya? Pakai apa? Pakai font size. Ya, pakai font size. Di sini, kalau di main CSS tadi aku pakainya 35 px. Oke, terus aku pakai padding juga. Oke, kita ikutin aja. Posisinya ya, position dari si H2-nya ini dia fix. Oke, terus font size-nya 35 dan padding-nya aku kasih kanan atas bawah kanan kiri semuanya ya 20 auto. Oke, jadi biar ada seperti batasnya gitu ya kalau misalnya untuk padding ya. Terus kita refresh aja. Nah, dia jadi seperti ini. Oke ya. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini, kira-kira tinggal yang bawahnya nih. Ya, yang tulisan ininya nih. Kita edit aja. Oke. Berarti ini disimpannya dalam paragraf P kan, ya, dalam paragraf P. Nah, berarti kita harus ngedit si paragraf P-nya di dalam style.css di sini. Landing page-nya harus kita ganti-ganti. Nah, kita lihat lagi aja ya. Kalau misalnya di sini ya landing page-nya ini sama aja ya. Landing page-nya di sini aku pakai display-nya ternyata pakai inline block ya. Padding-nya 10 px, width-nya 500 px ya. Tadi kita udah ganti width-nya. Terus sekarang kontennya atau si rata kanan kirinya aku jadiin dia center. Dan font-nya kita pakai si Montserrat. Dan size-nya adalah 15. Oke. Kita copy aja, kita lihat. Ya, biar sama karena di sini aku juga pakai tag B ya buat sesuatu yang bold ya. Kalau misalnya tadi ya di CSS kita pakainya font weight bolder, tapi kalau misalnya mau langsung di HTML ya kita bisa pakai tag yang namanya B ya alias bold ya. Kalau misalnya pakai I berarti italic. Seperti itu. Nah, terus kita lihat aja. Nah, pada jadinya dia seperti ini nih. Kenapa seperti ini? Oke, kita lihat lagi ya. Landing page ya. Oh, ternyata harusnya ya landing page, si B ini ya. Si B ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, B ini adanya kan di dalam P ya, di dalam kelas landing. Berarti kita nggak bisa nih ngambil satu ini doang.
kita harus ngambil B, P, landing. Dan kita ambil dari yang paling luarnya, berarti si kelas landingnya. Ya, berarti di sini aku tinggal tulis aja dot ya, landing lagi ya, terus P, terus spasi B. Ya, seperti itu cara manggilnya. Kita lihat, oke, udah selesai nih, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah jadi kayak gini, kita lihat bedanya apa nih? Oh, ternyata kalau yang ini kok dia ya nggak ada spasinya nih, ya dia nggak ada spasinya, nggak ada jarak yang panjang seperti ini. Sedangkan kalau misalnya yang ini ada, gimana cara menghilangkannya? Oh ya udah, biar sama, ya biar sama. Kita lihat nih di sini, ya. Tadi apa yang membungkus dia? Oh, ternyata yang membungkus dia, ya, yang membungkus dia itu adalah si H2. Ya, yang membungkus dia adalah H2. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ya, si H2-nya ini ya ada di dalam landing. Berarti dot landing H2 yang harus kita ganti, ya. Di sini, ya, ini yang harus kita ganti. Nah, caranya gimana? Oke, coba kalau misalnya paddingnya kita matiin ya, kita nggak pakai padding deh. Kita refresh, oh ternyata dia masih ada jaraknya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ternyata kalau misalnya di sini ya, di yang aku buat sebelumnya ya, si landing H2-nya itu seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu ya, di sini si body-nya aku kasih seperti ini juga ya. Ya, untuk background-nya. Dan sebentar, kita lihat lagi display flex, oke. Displaynya flex, oke, landingnya kita samain aja. Oh, ternyata di sini ada flex direction-nya, column, ya, align items-nya center, sama justify content-nya center untuk si landingnya aja, ya. Oke, kita coba lihat. Oke, ini kolomnya udah, ya, justify content-nya center. Oh, berarti align items-nya yang belum sama, ya. Align items-nya belum sama, terus kita samain lagi. Kira-kira apa lagi yang belum sama? Oh, ternyata ini belum ada nih. Oke, slogan. Tapi untuk nanti ya, untuk yang si JavaScript-nya ya, kita taruh paling bawah deh. Oh, udah ada ternyata. Terus, apalagi? H1-nya, font size. Padding-nya 20. Oke, kita lihat H1-nya. Oh, font size-nya 65 px. Ternyata dia pakai padding juga nih. Ya, padding-nya ternyata 20 px. Ya, di sini berarti aku pakein padding. Ya, paddingnya 20 px untuk atas kanan kiri ya. Terus kemudian di sini ya, ini kita abaikan dulu ya si landing ininya ya. Terus kita lihat lagi aja, kita save, terus kita lihat. Oke, ternyata masih ya, tapi nanti aja ya, nanti kita handle yang ini ya. Nanti kita handle yang ini, kenapa dia masih, atau kalau misalnya kalian bingung, sebenarnya ada satu triknya nih, ya. Kita bisa atur semuanya, ya, semua tag HTML yang kita punya, ya, di index.html ini, ya, dari div sampai div lagi ke sini, atau bahkan si body-nya juga, kita setting aja, ya. Kalau misalnya kalian bingung, ini sebenarnya ukurannya dilihat dari mana sih, Kak? Nah, di sini kita bisa kasih tulisannya yang namanya border, ya. Border 1 px, misalnya kita kasih warnanya merah biar kita tahu nih dia itu sebenarnya batas-batasnya dari mana sampai mana sih. Nah, ternyata yang ini ya, ternyata batas dari yang kita buat ini tuh si home ya, si home itu segini panjangnya. Ya, si home itu panjangnya segini nih. Dari atas sampai bawah, yang merah ini ya. Nah, terus kemudian ya, yang H1-nya batasnya dari sini sampai sini yang ada di dalam home. Oke, yang ada di dalam si landing tadi. Nah, terus yang ini juga sama nih, yang H3 atau H2-nya nih. H2-nya panjangnya ternyata segini. Nah, berarti kan kita harus edit si ininya kan, biar gimana caranya dia nggak tingginya segini nih. Ya, tingginya nggak segini. Oke, coba kita ganti ya, coba kita ganti. Kita marginnya atau si marginnya kita ganti jadi auto 0. Oke, kalau misalnya di sini aku pakai paddingnya semuanya kita ganti jadi 0, marginnya juga 0 ya. Sama aku set bahwa kalau misalnya font family-nya nggak diatur di dalam CSS-nya,
kita ganti jadi Poppins. Gitu ya. Nah, terus kita copy aja. Di sini, terus kita lihat. Kita refresh, hasilnya seperti apa. Nah, dia kalau misalnya ternyata, kalau misalnya semuanya kita set marginnya jadi 0, ya, maka kalau misalnya di dalam si CSS tag HTML-nya ini nggak kita declare margin, ya, berarti marginnya auto 0. Margin itu adalah batas dari satu tag HTML terhadap tag HTML lainnya. Jadi satu konten terhadap satu konten lainnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih margin, dia pasti memiliki yang namanya batas. Atau kalau misalnya kalian bingung, ya, kalian bisa klik kanan aja, ya, klik kanan di Google Chrome-nya, terus kalian pilih yang namanya inspect, ya. Di sini kalian bisa lihat nih, oh ternyata ini tuh marginnya segini loh, ini marginnya segitu loh. Nah, kita pakai yang ini nih, yang gambar kursor, terus kita lihat, ya, kita lihat yang ini. Kalau misalnya kita klik stylenya, nah di sini dijelasin nih, bahwa dia ternyata memiliki paddingnya nggak ada, tapi dia memiliki si marginnya juga kosong, ya, ini marginnya kosong nih. Terus kalau misalnya marginnya kita set, ya, nanti dia bakal ada batasnya. Ini bakal dikasih tahu yang mana margin, yang mana padding, yang mana border, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya berarti kita tinggal pakai JavaScript-nya nih, agar bisa, ya, agar bisa ngerubah si ini kan baru tulisan I am doang, ya. Aku kan pengennya ngebuatnya kayak gini kan, ya. Kita pengennya ngebuatnya, oh ini bisa gerak-gerak nih. Nah, ini kalau cuma pakai HTML sama CSS, ini nggak bisa, ya. Jadi kita harus pakai yang namanya JavaScript, ya. Jadi dia biar bisa gerak-gerak kayak gini nih pakai JavaScript ya. Nah, kemudian, ya, di sini berarti kita tinggal bikin aja nama file, sebuah file, bebas nama file mau apa, tapi biasanya namanya itu adalah script.js. Biasanya seperti itu ya, script.js. Nah, di sini ya, di sini gimana caranya biar script.js ini bisa ngebuat tulisan seperti ini, gerak-gerak kayak gini. Nah, ini kita bikin logiknya aja, ya, kita bikin logiknya. Nah, kalau misalnya di sini, ya, di sini, ya, kita kan tadi mendeklarasikan si tulisan itu, ya, si IAM-nya itu kan pakai yang namanya ID, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya, aku kan pengen masukin yang coder, ya, yang ini nih, yang coder, terus full stack developer, instructor, ya. Ini itu kan kita mau masukin di dalam H3 ini. Ya, kita mau masukin di dalam tag HTML yang namanya H3 ini. Nah, di sini kita harus kasih dia suatu penanda, ya, penandanya pakai ID namanya slogan. Ya, penandanya pakai ID namanya slogan. Nah, berarti di script.js ini aku harus mendeklarasikan si tempat tersebut, ya. Contohnya, berarti di sini kita pakainya kalau misalnya aku di sini pakainya line. Oke. Nah, kita pakainya line, berarti di sini kita bilang aja let line, ya, pakai sintaks JavaScript, let line, terus aku mau ngambil, ya, aku mau ngambil si tag HTML yang tadi udah aku buat, yang ini nih, ya. Nah, di situ kalau misalnya kita pakai ada yang namanya DOM, ya, di sini kita tinggal pakai dokumen, ya, .get element by ID, ya, karena tadi kita deklarasinya pakai ID, ya, kita nandainnya pakai ID, terus kita tulis aja nama ID-nya apa? Slogan, ya, pakai string. Oke, pakai kutip, terus slogan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya udah, ya, kalau misalnya udah, berarti kita tinggal lanjutin aja. Ya, kita tinggal lanjutin, kita lihat di sini. Wait, kita lihat di sini. Aku mempunyai sebuah variabel, ya, yang isinya array of string, ya. Jadi ini basic JavaScript ya. Kalau kalian udah tahu JavaScript, di JavaScript itu ada yang namanya sebuah tipe data struktur array di mana dia bisa nyimpen berbagai macam elemen, ya. Kalau misalnya di sini aku punya misalnya aku declare namanya let text. Kemudian di sini aku simpan kata-katanya nih, harus pakai kutip string ya. Nah, terus kemudian ya aku isi ya
Yang pertama adalah aku adalah coder, terus content creator, terus misalnya koma, full stack developer, terus tulis lagi also an instructor. Ya, terus kita copy aja, kita taruh di sini, ya. Lalu hal apa lagi yang harus dilakukan, ya? Kita kasih yang namanya speed, ya. Jadi biar ini tuh ada kecepatannya nih. Nah, kayak gini nih. Kita kasih yang namanya speed. Buat ini tuh per hurufnya kita tambahin berapa lama sih atau berapa waktunya ya, berapa cepat waktunya. Nah, di sini ada speed 50. Oke. Nah, terus kita tulis aja di sini variabelnya speed 50. Kemudian di sini aku pakai membuat sebuah function dengan menggunakan async await ya. Nah, di sini aku tinggal bikin aja async function. Nah, functionnya namanya adalah typewriter. Oke. Ya, functionnya adalah typewriter. Nah, di mana dia akan menerima sebuah parameter berupa teks. Teksnya ini hanya satu. Oke, teksnya ini hanya satu. Jadi nanti si function typewriter ini dia hanya akan menerima satu ini, ya, satu string ini dan satu string ini. Oke, nah ini si function typewriter ini dia yang akan menambahkan ya tulisan ini satu-satu ya ke dalam tag HTML yang udah kita buat di H3 ini. Gitu ya, paham ya? Nah, berarti ya kita bikin aja async function typewriter text. Di sini async ya function. Kita bikin namanya typewriter. Typewriter. Oke, aku typo. Ya, terus dia menerima sebuah parameter teks ya, aku kasih nama teks. Terus kemudian di sini aku akan melooping teksnya. Oke. Loopingnya seperti apa? Seperti biasa kita pakai for i aja yang gampang ya. Berarti di sini text.length i++. Ya. Terus kemudian ya, di sini aku masukin satu persatu ya, teks indeks ke i itu berarti adalah huruf A, spasi C O D E R. Ya, jadi ini satu persatu si hurufnya nih. Nah, ini bakal dimasukin nih ke dalam HTML yang udah kita buat, yaitu si line. Ya, line itu kan adalah dokumen get element by ID yang slogan. Nah, jadi di sini kita copy aja ya. Kita lihat aja biar cepet ya, karena waktunya cuma sejam ya. Nah, terus kemudian ini kita udah jadi bikin satu functionnya. Oke. Kita udah jadi bikin satu functionnya. Wait delay ini buat ngasih tahu ya berapa ini tuh adalah kalau nggak salah millisecond ya, satuannya millisecond kalau kita pakai delay. Nah, terus selain itu kita butuh kalau misalnya kalian lihat ya, ketika dia nambahin ya, ini dihapus lagi kan, ya si tulisan full stack developernya ya dihapus lagi. Nah, cara ngehapusnya gimana? Berarti kita harus me-reverse-nya. Oke, berarti di sini kita butuh function reverse typewriter yang dimana kita harus ngapus satu persatu ya kata-kata yang sudah dimasukin ya. Sintaksnya gimana? Sintaksnya kalau yang tadi kita pakai plus sama dengan teks indeks ke i, kalau misalnya kita mau ngapus berarti kita tinggal pakai line inner.html, kita slice ya, kita ambil datanya. Nah, berarti di sini kita slice maka dia akan berkurang ya. Kata-katanya tadi huruf per hurufnya jadi hilang satu-satu. Pakai si function yang udah aku buat ini. Ya. Biar cepat kita copy aja. Ya. Terus kemudian ya, yang terakhir kita butuh sebuah function ya yang dimana dia sifatnya akan mengulang-ulang terus ya. Jadi dia nggak akan berhenti nih si functionnya ya. Jadi kita buat si function utamanya namanya write loop ya di sini. Nah, di sini si functionnya ini akan melooping ya data-data yang udah kita buat ya, kata-kata yang udah kita buat di dalam array tadi. Terus kemudian ya, kita jalanin fungsi-fungsi yang udah kita buat sebelumnya, yaitu typewriter, reverse typewriter ya. Terus udah kayak gitu, kita kasih delay-nya juga. Oke. Nah, di sini delay-nya nanti kalian bisa lihat aja ya yang udah aku buat di sini. Nah, berarti kita tinggal copy aja ya biar agak cepet ya. Nanti sebenarnya ini kalian bisa lihat di ini ya. Kalian bisa lihat di GitHub-ku ya. Aku taruh ini di GitHub-ku.
Nah, terus kemudian gimana caranya kita menjalankannya? Berarti kita harus menginvoke functionnya. Ya di sini functionnya namanya write loop. Ya udah di sini aku invoke. Kemudian kita harus ngelink ya si data yang ada di sini ya atau si file script.js ini ke dalam HTML-nya. Ya, berarti di sini kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini aku ngelink nih si filenya. Nah, kita pakai script ya, script.js. Nah, berarti di HTML-nya harus kita tambahin juga ya, kita tambahin ya, kita taruhnya boleh dimanapun sebenarnya, tapi lebih baik di bawah ya, atau di dalam body sini juga boleh. Ya, kita taruh script.js ya. Kalau misalnya tadi CSS cara ngelinknya adalah seperti ini ya. Kalau misalnya JavaScript, file JavaScript harus di-link dengan menggunakan tag yang namanya script. Ya, terus dia mempunyai property source ya, terus dia masukin script.js nama filenya apa. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya di sini kita refresh dia. Nah, masukkan nih, udah ada nih, I'm a content creator. Nah, udah masuk nih ya, berarti si filenya sudah terhubung. Oke, udah jalan. Nah, kemudian gimana caranya? Berarti kita tinggal ngedit aja nih, tulisannya mau bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalnya tulisannya mau diganti-ganti, ya udah berarti kita tinggal ganti si H3 ini aja. Caranya gimana? Caranya masih sama kayak yang tadi, ya. Caranya ganti H1 seperti ini, ya udah berarti di sini kita ganti si H3-nya. Dot landing, ya. Heading 3, ya. Terus kemudian kalau misalnya tadi di tempatku, ternyata si heading 3-nya udah aku desain seperti ini, ya. Kita pakai font size, font family-nya diganti, ya. Terus aku tambahin spasi antar fontnya juga, dan aku tambahin ketebalannya mau segimana. Terus ditambahin padding, biar ada batas antara atas, bawah, kanan, kiri. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini, ya, ini atas, bawah, kanan, kirinya 0, sedangkan atas bawahnya 0, sedangkan kanan kirinya aku kasih 20 px. Warnanya pun aku ganti. Terus ya, kalau misalnya tadi kalian lihat di sini, ini kan tulisannya lowercase semua, alias huruf kecil semua, ya. Berarti di sini aku pengen transform dia, ya. Di sini tadi aku pengen transform dia jadi kapital semua. Nah, di sini kita pakai text transform uppercase, ya. Nah, terus di sini aku tambahin text shadow biar ada efek bayangan-bayangannya. Nah, kalau misalnya tadi udah aku jelasin, ya. Kita copy aja biar agak cepat juga. Karena waktunya sebentar lagi habis ternyata guys, ya. Kita save, terus kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia berubah nih. Ternyata, ya, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu yang dinamis, gerak-gerak kayak gini, berarti kita harus pakai JavaScript. Terus HTML ya, gak pakai CSS itu kayak apa ya, sayur tanpa garam. Jadi kelihatannya nggak ada apa-apa, cuma tulisan doang. Jadi sebenarnya kalau yang kalian lihat-lihat selama ini, kok ini tampilannya bagus, berarti itu ada di styling atau CSS-nya. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Gimana nih? Halo, aku masih nyambung kan ya? Aku nggak disconnect kan? Oh masih ya, oke ya, aman ya. Gimana nih, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Karena waktunya juga ternyata udah mau habis ya guys ya. Gimana? Ini ada yang nanya nih. Ini tadi aplikasi untuk codingnya apa ya, Kak? Oh, aplikasi buat bikin codingannya. Yang ini ya? Yang ini. Nah, ini namanya VS Code. VS Code ya? Ya, VS Code. Jadi V, S, C-O-D-E. Nah, ini VS Code. Ya, Nah, gratis ini ya aplikasinya. betul banget. Ini gratis dan ini adalah text editor yang paling memudahkan semua para programmer di dunia. Kalau misalnya menurut aku, ya, Ya, bagi ini aku. emang paling fleksibel banget ya, banyak dipakai. Iya, bener banget. Dia ada banyak extension, ya. Terus kalian tadi bisa tinggal ketik tanda seru doang, jadi TKTML ya.
si data awalnya ya, kayak gitu. Oke, Kak, minta link GitHub-nya boleh? Boleh banget. Nah, ini aku mau jelasin sekali lagi ya, terakhir ya. Karena sebenarnya nggak mungkin kan aku bikin dari awal sampai akhir dan aku jelasin semua dalam waktu 1 jam ya. Nah, jadi sebenarnya aku kan udah punya yang jadi nih tadi ya. Ya, aku udah punya yang jadinya di sini nih. Aku udah punya, sorry. Aku udah punya yang jadinya. Yang ini ya, dari atas sampai bawah. Nah, ini ya, kalau kalian pengen, Kak, aku kan nggak punya domain, aku kan nggak punya uang nih buat ngehosting sebuah web. Gimana caranya? Oh, gampang. Kalian tinggal ke GitHub aja, terus kalian daftar ya, kalian daftar di GitHub, oke. Ketika kalian udah daftar di GitHub, ya, kalian buat sebuah repository, ya, sebuah repository, ya, yang namanya, ya, ketika kalian sudah daftar, kalian buat repository yang namanya adalah username kalian, ya, username kalian .github.io. Oke, setelah kalian sudah buat seperti ini, ya, ini kalian bisa ya upload file kalian satu-satu ke dalam si repositorinya, ya. Kalian bisa manual add file, ya, kayak gini, upload file. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Atau upload folder di sini juga bisa. Nah, kemudian kalau misalnya udah, ya, kalau misalnya udah, kalian tinggal pindah ke bagian settings, ya, ke bagian settings repositorinya. Terus kemudian kalian scroll ke bawah sampai kalian menemukan sebuah tulisan yang namanya GitHub page. Nah, di sini ya, di sini kalian rootnya diganti kayak branch master aja. Tapi ingat, nama filenya harus index.html, nggak boleh yang lain ya. Nah, terus kalau misalnya udah, di sini nanti dia akan ngasih tahu nih bahwa, oh, ini ya, situs kamu udah ke-publish loh di dalam link ini. Nah, ini kalian tinggal klik aja, ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, nanti kalian udah mempunyai sebuah website yang dihosting oleh GitHub gratis dan kalian bisa kasih ini ke apa namanya, perusahaan-perusahaan. Misalnya kalau misalnya kalian emang pengen melamar pekerjaan, ya, kalian tinggal kasih ini aja. Nah, ini pun udah bisa jadi portofolio kalian. Seperti itu. Ya, nanti kalau kalian mau lihat ini gimana bisa kayak gini, terus gimana ininya bisa tiba-tiba berubah backgroundnya, ininya muter-muter, nanti kalian lihat di GitHubku aja ya. Ini aku kasih linknya, ya, GitHubku di sini. Wait, kita back aja. Nah, di sini aku kasih ini linknya ya ke kalian. Di mana nih aku jawabnya nih, Mas Yudi? Di chat boleh. Di chat boleh ya? Wait, aku kasih di chat ya. Nih. Nah, itu. Bisa kalian akses ya. Jadi ntar kalian bisa lihat-lihat nih, ini kira-kira bikinnya kayak gimana, ini gimana. Gitu ya guys ya. Nah, nanti kalau misalnya minggu depan ya, ini bakal ada lanjutannya ya. Nanti kalian bisa bikin yang lebih wah lagi nih, ya Mas Yudi ya. Kalau misalnya dari aku cukup segitu aja dulu ya, cukup segini dulu aja ya buat bikin si web page-nya ya. Nah, ini gimana cara ngilangin merah-merahnya ya. Kita berarti harus balik lagi ke style.css, kita matiin aja bordernya. Ya, kita save, kita refresh. Nah, dia jadi seperti ini. Oke, dari aku cukup sampai sini dulu Mas Yudi. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih, mungkin dari teman-teman. Boleh. Ini aku stop share dulu atau enggak nih? Boleh. Oke, aku stop share dulu aja ya. Ya. Dah, gimana? Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung di chat aja ya. Ini kita udah ada beberapa. Coba kita lihat-lihat sebentar. Oh, kasihan itu ada laptopnya yang overheat ternyata ya. Oh iya, nanti kita akan ada rekamannya di YouTube ya teman-teman. Mungkin dalam minggu depan. Jadi subscribe aja YouTube-nya Activate. Bener banget. Akan upload di YouTube. Jadi langsung subscribe aja ya biar nggak ketinggalan. Oke. Wah, banyak juga ya. Kak, sebentar.
Yang mana nih yang mau kita jawab dulu nih, Mas Yudi nih? Di chat atau di yang Q&A ya? Ini aku lagi buka yang Q&A nih soalnya. Ada satu nih yang di chat dulu. Kalau kita menyambung beberapa link CSS ke HTML, apakah jadi satu function atau menjadi multiple function nih, Kak? Kalau kita menyambung link beberapa CSS, dia tidak berubah jadi function ya. Jadi HTML sama CSS itu beda ya, dia sendiri. Sedangkan kalau misalnya JavaScript, baru dia memiliki yang namanya tadi function. Nah, jadi kalian bisa nge-link beberapa CSS ya. Kalau kalian punya 3 file CSS, ya udah kalian bisa langsung link aja ke dalam HTML-nya. Gitu. Terus apa perbedaan kelas dan ID nih? Oh, ternyata bedanya kelas sama ID. Kalau ID itu unik ya. Kamu hanya bisa mendeklarasikan atau ngasih tahu tag HTML ini bahwa ID-nya itu misalnya A. Ya udah, berarti si A itu nanti nggak akan ada lagi di tempat lain. Jadi si A ini hanya dimiliki oleh misalnya tag div yang tadi awal gitu. Sedangkan kalau kelas itu bisa kalian pindahin, misalnya di HTML di atas ada kelas slogan, di bawah ntar ada kelas lagi slogan. Nah, itu nggak apa-apa. Sedangkan kalau ID di HTML itu cuma boleh ada satu. Jadi dia sifatnya lebih unik. Terus apa ya? Apalagi nih? Kenapa nama reponya bias dengan nama yang lain, tapi tetap github.io? Maksudnya gimana nih? Aku agak kurang paham. Biasnya maksudnya seperti apa? Aku agak bingung. Pokoknya nama repositorinya harus username.github.io, nggak boleh yang lain. Karena kalau misalnya yang lain nanti kalian nggak bisa bikin GitHub page. Intinya seperti itu. Terus, oh itu apa channel YouTube-nya? Sama default chat-nya to all panelist doang, Kak. Channel YouTube. Channel YouTube-nya Hacktivate ya. Cari aja di YouTube Hacktivate, nanti muncul. Kenapa? Iya, kalau di search aja Hacktivate ya. Nanti ada yang logonya adalah logo Hacktivate, ada muka Fox ya. Nah, betul banget. Ada muka Fox-nya. Ciri khasnya Hacktivate. Fox warna oranye. Yoi. Oke, yang di Q&A nih sekarang. Ada slice. Lalu apa lagi nih? Yang di Q&A nih. Ada banyak nih ya. Slice 0 sampai min 1. Nah, ini maksudnya nanti kalau misalnya kamu belum ngerti, bakal diajarin di Hacktivate ya. Jadi di JavaScript itu ada sebuah built-in function ya. Ketika kita pakai slice ya ke dalam sebuah array, berarti dia kayak istilahnya ini nolnya itu adalah indeks awalnya, min 1 adalah data berapa banyak data yang ingin diambil. Inti istilahnya seperti itu. Terus file GitHub Pinner untuk apa? Oh, kalau file GitHub Pinner itu aku bikin sendiri. Biasanya kan kalian ada pernah lihat nggak sih kalian kalau misalnya bikin Facebook, ada embed Facebook, ada embed Twitter, embed Instagram segala macam. Tapi kan GitHub belum ada nih embednya ya. Nah, di situ aku bikin GitHub Pinner sendiri ya. Aku bikin GitHub Pinner sendiri biar si GitHub tampilan GitHub aku yang tadi profilnya itu bisa aku masukin ke dalam web profilku gitu. Terus apalagi nih? Terus ada yang saya bingung, Kak. Saat buat di VS Code untuk cek browser diketik. Oh, untuk ngecek browsernya. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai text editornya VS Code, ya, di situ kalian bisa add extension namanya adalah Live Server. Oke, Live Server. Kalian bisa download aja si extensionnya. Terus kemudian kalian bisa klik kanan di file index.html-nya. Setelah itu kalian tinggal pilih yang open with live server. Nanti jadi otomatis bakal kebuka di Google Chrome-nya gitu. Apalagi nih, Kak, kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ini bisa japri. Soalnya saya masih bingung di bagian code JavaScript-nya. Oke, boleh. Nanti di GitHub bisa dilihat aja. Atau japrinya gimana ya? Aku agak bingung japrinya gimana nih. Japrinya Apa ya? lewat mana ya? Kali ya. Lewat apa, Mas? Lewat Hacktivate kali, biar bisa Boleh. bisa ngobrol sama Afifah, daftar aja di Hacktivate. Nah, boleh.
Terus ada apa lagi nih? ID tag di dalam div, apakah bisa dikasih nama lain dari ID dan slogan? Kalau bisa, apakah cara manggil ke CSS-nya sama? Maksudnya gimana nih? ID tag di dalam div. Selain, oh bisa, jadi maksudnya mungkin namanya ada ID-nya ada, terus ada kelasnya juga mungkin, maksudnya gitu ya? Bisa dikasih nama lain selain dari ID, itu bisa sih, bisa. Jadi nggak cuma ID aja, bisa ditambahin kelas juga. Apa kita bisa publish banyak portofolio lewat GitHub? Bisa, ya. Jadi caranya kayak yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah mempunyai GitHub page yang tadi kayak aku bilang ya, yang afifarahmak.github.io, nah kalian nggak perlu lagi buat itu, ya. Jadi si GitHub page-nya hanya cuma satu. Nanti kalau misalnya kalian punya yang lainnya, ya, nanti kalian tinggal aksesnya misalnya username.github.io, kasih slash, terus nama repositori yang kalian dipakai buat hosting itu apa? Kayak gitu cara ngaksesnya ya. Lewat IG-nya bisa. Oh, katanya lewat IG-nya bisa. Lewat IG aku, oh, boleh. Japrinya lewat IG. Ya. Dilihat aja Afifah Rahmak ya guys ya. Terus kalau misalnya kelas dan ID sama-sama bertujuan untuk menjadi kontainer, oh beda ya, maksudnya kelas sama ID ini untuk dijadikan sebuah pengenal ya. Selama ini kan kalau misalnya kalian lihat di TKHTML itu ya div namanya div, paragraf namanya P ya, heading 1 namanya H1. Nah, kita kan bisa nulis H1 dimanapun ya banyak ya. Tapi kita nggak tahu nih yang spesifik H1 yang mau kita edit itu yang mana ya. Jadi harus kita kasih suatu tanda pengenal nih. Nah, tanda pengenalnya bisa ID, bisa kelas gitu. Terus buat grup. Oke, boleh, kalian boleh buat grup. Mau tanya, tadi kan di JS pakai dokumen .getElementById. Nah, karena div-nya pakai ID, oke benar banget. Kalau misalnya pakai kelas, ya kalian mau ngambil sebuah tag HTML ya yang dikenalkan dengan kelas ya, yang dikasih tanda pengenal yang menggunakan kelas, berarti pakainya getElementByClass. Betul banget. Nice. Tadi saya lihat ada 2 file, JavaScript, script.js dan GitHub Pinner. Oke, kalau GitHub Pinner-nya itu aku bikin sendiri, kayak yang tadi aku jelasin ya. Kalian bisa buka aja GitHub-ku, ya di situ ada juga repository namanya githubpinner.js, ya atau GitHub Pinner kalau nggak salah. Ntar kalian lihat aja, itu cara buatnya gimana. Jadi itu tujuannya buat ini ya, buat nge-embed sebuah profile GitHub ya. Karena kan selama ini belum ada yang buat ya, jadi belum ada. Jadi aku buat githubpinner.js. Apakah nanti ada seminar Flutter atau React Native? Gimana nih Mas Yudi nih? Kayaknya kalau React Native jatuhnya ke Vue ya, nanti ya ada ya. Boleh, mungkin nanti aku akan minta feedback ya teman-teman juga nih. Kalau ada rekomen kayak gini, bisa aja nanti ditulis, nanti kita akan pertimbangkan untuk bikin webinar selanjutnya. Ya, bener banget. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, kita masih ada sekitar 10 menit. Gimana? Kalau ditanya aja, kalau enggak, kita bisa tunggu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih di Q&A, Afifa. Oh, yang mana nih? Mungkin ada pertanyaan dari Farah Mutia Zahra. Oh, ini ya tadi ya? Oh, ini udah aku jawab sih tadi. Mau kalau tanya misalnya, Kak, di JavaScript tadi kan ada pakai dokumen getElementById. Karena div-nya pakai ID, kalau div-nya pakai class, jadi dokumen .getElementByClass. Bener. Ini tadi udah aku jawab nih Kak. Yang ini bener. Oh, jadi kalau misalnya karena kita pakai ID, pakainya getElementById. Kalau kalian dikenalinnya pakai kelas, berarti pakainya .getElementByClass. Bisa. Bener banget. Oke, berarti kayaknya udah semua nih pertanyaannya. Oke, teman-teman, masih ada yang mau ditanyain lagi untuk Afifah atau untuk Reactivate? Oke, mungkin kalau nggak ada, aku mau share sesuatu sebentar. Tadi ada yang sempat nanya ya, mau ngomong-ngomong, bikin grup dong Kak.
kita ada grup untuk para peserta acara ini. Sebentar. Coba aku share. Nah, ini dia grupnya. Teman-teman bisa masuk aja ke grup WA ini. Di sini udah banyak isinya juga teman-teman yang mau belajar programming yang masuk dari acara-acara Activate sebelumnya. Jadi teman-teman bisa scan aja barcode-nya atau masuk ke Bitly-nya. Lalu teman-teman bisa langsung masuk ke grup WhatsApp-nya. Afifah kalau mau join juga boleh loh. Oke, nanti aku join ya. Kalau ada pertanyaan boleh di sana ya. Juga. Nih, coba aku add. Oke, ada WhatsApp-nya. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh ya. Teman-teman, kalau mau ngobrol sama Afifah boleh di grup ya, nanya-nanya. Oh, ternyata udah banyak grupnya ya. Ada 150 orang nih di sini. Udah rame juga grupnya. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya nggak usah malu-malu, langsung tanya aja. Pasti ada juga Bener kok. banget. Oke, next kalau udah. Nah, kalau masih mau masuk ke acara penasaran nih tentang Activate, kita masih ada beberapa acara selanjutnya. Next event kita ada Activate Virtual Open House, di mana kita akan membahas lebih dalam lagi tentang program-program di Activate. Nah, kalau kali ini kita belajar tentang ilmunya, di Open House ini kita akan belajar mengenai Activate-nya sendiri. Nah, nanti kita akan jelasin program kita tuh ada apa aja, tipe-tipe pembayarannya ada apa aja, harganya berapa, apa aja yang bisa teman-teman pelajari di Activate, itu semua akan kita bahas di Virtual Open House yang akan diadakan pada hari Sabtu 5 Desember jam 1 ya. Jadi Sabtu ini nih. Nah, ikutin tuh guys, bener banget. Nah, terus di minggu depan kita juga ada Talk and Code, ini live di Instagram, jadi teman-teman bisa follow Instagram kita di Activate ID, lalu teman-teman bisa nonton secara live, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang program-program baru kita juga di sini. Ada yang namanya Flextraordinary Program. Nah, apa sih Flextraordinary Programnya ini? Teman-teman bisa langsung stay tune aja nih. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Activate di @activateid. Dan di YouTube-nya tadi Activate. Oke, next. Nah, kalau teman-teman nggak perlu lagi nih ikut open house atau nonton live dan sudah tergoda nih oleh penjelasan yang jelasin Afifah tadi dan pengen belajar lebih lanjut tentang Activate, tentang programming di Activate, bisa daftar langsung aja nih di batch 9 yang akan mulai di Januari 2021. Bisa langsung di-scan aja nih barcode-nya. Ini kalau teman-teman udah siap daftar, boleh langsung scan barcode-nya dan daftar ke Activate yang akan mulai di batch 9 di Januari 2021. Nanti Afifah jadi masih instruktur fase 0 ya? Aku masih kayaknya. Semoga. Teman-teman ada kemungkinan langsung ketemu, bisa diajarin Afifah nih nanti di batch 9 ya. Bener banget. Daftar guys. Biar kita sama-sama jadi programmer. Ini udah merupakan batch 9 kita yang dimulai secara remote ya. Bener banget. Udah banyak juga nih yang lulus full remote doang ya. Bener banget. Jadi dari awal sampai lulus, sampai graduation, ya, itu dia full remote. Bener banget. Dan tetap berhasil juga, bisa lulus juga, dan banyak yang udah di-hire juga ya sama hiring partner kita. Bener banget. Ragu-ragu nih pengen nunggu sampai offline, mungkin bisa langsung daftar yang online aja, karena kita juga masih belum tahu ya kapan kita akan kembali offline nih. Iya bener banget, karena kita sangat concern terhadap kesehatan ya. Iya benar, jadi kita masih belum ada, dalam waktu dekat kita belum akan mengadakan kelas offline, jadi teman-teman bisa daftar secara kelas remote-nya ya. Oke, nah ini ada barcode terakhir untuk feedback form. Nah, tadi kalau ada kesan-pesan atau masukan untuk kita, boleh di scan aja barcode-nya. Kita butuh banget pendapat teman-teman biar kita bisa improve lebih improve lagi.
untuk bisa mendeliver acara yang lebih seru lagi nih buat teman-teman. Oke, nah tadi Afifa sempat mention juga ya, minggu depan kita akan ada lanjutannya lagi nih dari Activate Technical Webinar ini. Nah, nanti di minggu depan akan ada instruktur kita yang lain, temennya Afifa juga ya, namanya Iya, bener banget. Jadi teman-teman stay tune aja di sosial medianya Activate, nanti kita akan share infonya. Oke, apa masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kak Afifa, batch 9 dibuat masih ngajar fase 0. Kita lihat aja nanti ya, karena masih bisa berubah ya. Iya, benar. Siapa tahu nanti aku jadi di fase 1. Berarti kalau misalnya di fase 1, kalian harus lulus fase 0 ya? Iya, betul. Jadi harus pindah dari fase, harus berhasil nih di fase 0. Bener banget. Kak, ada situs nggak buat belajar CSS, HTML, dan JavaScript online? Oh, ada banget. Ini aku coba kasih di chat ya linknya ya. Ya, Ada boleh. nih, yang biasanya aku kasih juga nih ke student-student aku nih. W3 School namanya. Nah, ini lengkap banget ya. Kalau misalnya kalian mau coba otodidak, boleh nih dicoba ya. Aku kasih di chat ya. Nah, itu. Di situ ada JavaScript, CSS, HTML juga ada lengkap. Itu lengkap banget ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba cek-cek dulu aja nih. Siapa tahu ada yang menarik, terus teman-teman udah pengen belajar lagi, terus tiba-tiba stuck nih. Nggak bisa belajar sendiri, bisa nih masuk ke Activate. Nanti dibantu oleh teman-teman ya. Yang Ya, bahasa bener itu banget. ada. Yang bahasa Indonesia, kurang tahu ya kalau yang bahasa Indonesia ya. Karena rata-rata kan yang bikin materi-materi kayak gitu, yang bikin JavaScript-nya atau HTML sendiri kan orang luar negeri ya. Jadi rata-rata kayaknya bahasa Inggris sih. Seperti itu. Masih belum banyak ya resources yang di Indo ya. Bener banget. Berarti kalau mau belajar bahasa Indo harus masuk ke Activate nih kayaknya. Nah, bener banget. Kalau misalnya di-activate, kalian agak kurang paham, misalnya, Kak ini artinya apa ya? Saya bingung nih maksud dari statement bahasa Inggris yang ini. Nah, nanti kalian bisa nanya ke instruktur, soalnya di-activate ada instrukturnya. Oke, instruktur di Activate itu ada berapa sih sekarang, Afifah? Ada banyak banget guys. Sampai kita sendiri udah nggak keep track ya. Iya, udah nggak kehitung ya. Ada Kalau banyak. di fase 0 ada berapa? Kalau di fase 0 itu ada sekitar 23, 26 kalau nggak salah. Ada banyak banget guys. Karena kan ada 100 orang. Jadi tenang aja. Kalau misalnya kalian takutnya nanti instrukturnya nggak bisa ngehandle aku karena kebanyakan student yang dihandle. Enggak kok, tenang aja. Kita pasti bakal memprioritaskan badinya. Ada sistem badi soalnya. Oke deh. Thank you banget nih Afifah hari ini. Udah mau sharing ilmunya ke teman-teman juga. Kalau udah gak ada pertanyaan lagi, berarti kita bisa sampai di sini aja hari ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Afifah untuk teman-teman? Pesan-pesan terakhir, kalau misalnya kalian tertarik masuk Activate, aku menyarankan agar kalian coba dulu, ya maksudnya kayak coba dulu belajar yang tadi tuh di W3 School boleh, bikin HTML, CSS dulu, ntar kalau suka, atau kayak, wah seru nih, nah itu boleh. Boleh, apa sih namanya, feel free aja buat nanya-nanya ke aku, atau ke instruktur-instruktur lain di Activate, kalau kalian kenal juga, it's okay, pokoknya semuanya ramah-ramah. Terus udah sih segitu aja. Oke, jadi harus ada passion-nya dulu ya kalau mau masuk Activate. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen coba kenal doang kayak gimana sih caranya ngoding, ya it's okay. Cuman kalau misalnya kalian emang udah di awal udah ke-trigger nih, ya udah ke-trigger kayak wah seru. Nah itu pasti menjalankan bootcamp-nya juga pasti akan lebih seneng gitu. Oke deh. Thank you Afifah. Sama-sama Kak. Makasih juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke acara Activate secara virtual ini. See you di acara-acara selanjutnya ya teman-teman. Stay tune terus di Instagram kita.
nanti kita akan ada banyak banget info-info acara yang akan diadakan di bulan Desember ini. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita @hacktivate.id, subscribe ke YouTube kita di Hacktivate. Berarti aku Yudi dan Afifa kita akan undur diri dulu. Thank you semua. Selamat sore. Sore guys. Thank you.